misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku. Sekarang naik berapa ke Polda Bang, katanya ngajuin RJ. Kalau ngajukan RJ ada. Oh ya. Oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon dari ada respon. Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja. Menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Mbak Ina mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimanapun memang secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Kalau kapan mau ada ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga yang kepada imamnya dalam hal ini Insan. Kapan mau ada isbat kapan? Ya saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim saya harus tunduk pada syariat Islam. Ke isbatikannya kapan Kak? Isbatikannya Kalau itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya karena kita coba untuk berdamai mengajukan AJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari M tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar? RJ, yang kita bisa lakukan RJ karena kan ini sudah terlanjur ya masuk proses hukum ya Mbak gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Isbatika kapan Kak? Kak ada rencana isbatika kapan Kak? Mungkin diresmikan secara Awalnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Perihal mau pengen bercerai gimana Kak? Iya, ini kan saya hanya mencoba menyampaikan ke banyak orang. Saya harus ngomong, kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa kamu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahannya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya
saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Diresmikan secara negara? Saya rasa ya itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah hukum ini. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke bang. Siap hidup berdampingan dengan Nawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap, dari awal saya nggak mau. Inara satu dong, ini kan kunci dari permasalahan konflik kali ini kan perdamaian Insan Fahmi dengan Mawa. Nah, kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insan untuk mendorong perdamaian dengan Mawa ini? Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Insan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada unsur syar'i untuk diceraikan. Makanya saya melihat selama itu tidak ada unsur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Berarti yang niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Mbak Ina, ini kan semua media dan netizen Indonesia menyoroti Mbak Ina ya, apalagi Mbak Ina sekarang memutuskan untuk menjadi istri kedua. Bagaimana Mbak tanggapannya mengenai cancel culture yang netizen lakukan buat Mbak Ina? Saya jujur aja, dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati gitu. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Inara di internet? Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Dan itulah kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan kedua punya orang, ya sudah dulu lah, saya ngapain ngartis, capek ngartis